Sekitar tahun 1980-an, Sumardi yang masih berusia 16 tahun sudah bekerja dan mengabdi kepada keluarga Subroto. Sebuah keluarga besar yang terkenal kaya raya di daerahnya itu memiliki lahan pertanian yang sangat luas serta menguasai perdagangan hasil pertanian seperti padi, jagung, kacang, hingga hasil bumi lainnya seperti kayu dan juga rotan. Keluarga Subroto yang sangat terkenal itu sudah memiliki jaringan perdagangan yang luas hingga ke kota-kota besar, bahkan hingga keluar pulau. Namun, bukan hanya kekayaan yang membuat keluarga Subroto dihormati dan ditakuti. Keluarga ini memiliki reputasi yang tinggi akan kesaktian mereka. Banyak cerita yang beredar di desa tentang bagaimana mereka dapat mengendalikan alam serta memerintah makhluk-makhluk gaib untuk semua kepentingan mereka. Hal itu tentunya membuat warga desa sekitarnya merasa takut untuk menentang mereka. Di usianya yang masih sangat muda kala itu, Sumardi menyaksikan sendiri kehebatan keluarga Subroto. Hari itu, langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap karena awan-awan hitam berkumpul dengan cepat yang menandakan akan turun hujan lebat. Salah satu pewaris utama keluarga Subroto yang bernama Pak Panggih yang kala itu sedang mengawasi pekerja di ladang miliknya berdiri tegak di tengah ladang sambil menatap langit dengan tatapan tajam. Dia lalu mengangkat tangan kanannya dengan gerakan yang penuh wibawa. Setelah itu, dia mengucapkan mantra dalam bahasa Jawa yang tidak dipahami baik oleh Sumardi maupun oleh warga desa lainnya. Dan ajaibnya, awan hitam itu perlahan-lahan berpisah sehingga hujan yang tadinya akan segera turun berhenti dengan cepat. Langit kembali cerah dan pekerjaan di ladang bisa dilanjutkan tanpa gangguan. Peristiwa itu membuat Sumardi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang luar biasa pada diri Pak Panggih dan keluarga Subroto. Namun, meskipun ia merasa kagum, ada juga rasa takut yang tumbuh di hatinya. Ia menyadari bahwa kekuatan semacam itu bisa menjadi pedang bermata dua yang akan menyakiti walau terlihat melindungi. Tergantung pada siapa yang menggunakannya dan untuk tujuan apa orang itu menggunakannya. Meskipun demikian, Sumardi tetap bekerja dengan tekun bersama anak-anak seusianya serta para orang tua mereka. Dia berusaha memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar, tidak hanya tentang pertanian dan perdagangan, tetapi juga tentang kehidupan dan kebijaksanaan yang ada pada keluarga Subroto. Dia menyadari bahwa untuk dapat berada di tingkat keluarga Subroto, haruslah memiliki banyak hal dan juga banyaknya pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Sumardi juga mulai memperhatikan bahwa di balik kejayaan dan kekayaan keluarga Subroto terdapat banyak tanggung jawab besar. Pak Panggih sering memberi wejangan kepada para pekerjanya bahwa kekayaan dan kekuatan itu harus digunakan untuk melindungi dan membantu orang lain, bukan untuk menindas atau menyakiti. Nilai-nilai itulah yang membuat keluarga Subroto tetap dihormati, bukan hanya karena kekayaan dan kesaktian mereka saja, tetapi juga karena kebijaksanaan dan ketulusan hati mereka. Akan tetapi, apa yang dipikirkan tentang Pak Panggih Subroto oleh Sumardi tiba-tiba membuatnya sangat kecewa. Di saat ia sedang mengagumi sosok lelaki gagah dan berwibawa yang juga disegani banyak orang itu, muncul sebuah kenyataan pahit yang membuat Sumardi membenci sosok Pak Panggih Subroto. Dan semua itu berawal dari hilangnya gadis desa bernama Suras yang dikabarkan telah ditumbalkan oleh Pak Panggih
dan keluarga Subroto. Suras adalah seorang gadis desa yang dikenal ramah dan rajin. Setiap hari ia membantu orang tuanya di ladang milik keluarganya dan selalu tersenyum ramah kepada siapapun yang ia temui. Namun suatu hari, Suras tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan kabar burung pun mulai beredar di desa bahwa Pak Panggehlah yang menjadi dalang di balik hilangnya Suras. Beberapa warga desa mengaku bahwa mereka melihat beberapa orang kepercayaan Pak Panggeh membawa Suras ke dalam luweng atau semacam jurang dalam yang berada di dalam hutan pada malam hilangnya gadis itu. Sumardi awalnya tidak mempercayai kabar tersebut. Baginya, Pak Panggeh yang merupakan penerus keluarga Subroto adalah sosok yang bijaksana dan penuh wibawa, sehingga dia tidak mungkin melakukan hal sekejam itu. Akan tetapi, semakin banyak cerita-cerita lain yang muncul tentang siapakah sosok Pak Panggeh dan juga keluarga Subroto itu, maka semakin sulit bagi Sumardi untuk mengabaikannya. Kecurigaan warga desa semakin kuat ketika mereka menemukan tanda-tanda adanya sebuah ritual di sekitar luweng yang berada di dalam hutan yang biasa digunakan oleh Pak Panggeh serta keluarga Subroto dari masa ke masa. Kekecewaan Sumardi pun mencapai puncaknya ketika ia mendengar cerita dari seorang dukun desa yang mengaku tahu tentang praktik-praktik gaib yang sejak lama telah dilakukan oleh keluarga Subroto. Dukun tersebut mengatakan bahwa sedari dulu keluarga Subroto memang membutuhkan tumbal untuk memperkuat kesaktiannya dan menjaga kekayaan agar dapat diwariskan secara turun-temurun. Dan Suras adalah korban terbarunya setelah kematian Joko Subroto yang tidak lain adalah ayah kandung dari Panggeh Subroto. Meskipun cerita itu sulit diterima, tapi Sumardi tidak bisa lagi mengabaikan tanda-tanda yang ada. Dengan hati yang berat, Sumardi memutuskan untuk meninggalkan keluarga Subroto. Ia tidak bisa lagi bekerja untuk seseorang yang diduganya telah melakukan kejahatan keji, meskipun ia sadar bahwa meninggalkan keluarga Subroto berarti kehilangan banyak kesempatan dan kemudahan dalam hidupnya. Dengan berhenti bekerja serta mengabdi kepada keluarga Subroto, maka Sumardi pun mau tidak mau harus pergi meninggalkan desanya. Pemuda yang kala itu memang sudah lama hidup sebatang kara karena kedua orang tuanya telah lama meninggal dunia itu. Tidak ingin tinggal di desa yang sangat mengagung-agungkan keluarga Subroto yang jelas-jelas sudah melakukan pesugihan terlarang yang membuat keluarga tersebut kaya raya serta disegani dan dihormati. Walau belum mengerti apapun tentang pesugihan serta tumbal yang dijadikan persembahan, tapi Sumardi memiliki kenangan buruk akan kematian kedua orang tuanya serta seluruh keluarga dari sang ayah dan juga ibunya. Kematian keluarga Sumardi konon disebabkan oleh makhluk gaib yang sengaja diperintahkan oleh seseorang yang sedang mendalami ilmu hitam untuk tujuan mendapatkan kesaktian yang lebih tinggi lagi. Sumardi yang pergi meninggalkan desanya dengan beberapa keping uang logam yang didapatnya dari hasil bekerja itu, mulai mencari desa yang mau menampungnya. Beruntung kala itu ada seorang petani tua yang juga hidup seorang diri di sebuah desa yang bernama Desa Kedung Madyo. Di desa itulah Sumardi tinggal bersama Mbah Rajiman yang tinggal di sebuah rumah kecil di sekitar ladangnya yang jauh dari pemukiman warga sekitar desa. Ketika kali pertama Sumardi bertemu dengan Mbah Rajiman, dia tidak menceritakan tentang siapa dia dan dari mana asalnya. Sumardi hanya mengatakan jika dirinya adalah seorang yatim piatu yang tidak lagi memiliki orang tua dan juga sanak keluarga. Maka dari itulah Mbah Rajiman dengan senang hati menerimanya hingga menganggap Sumardi sebagai cucunya sendiri yang juga sudah lama pergi meninggalkan dunia ini bersama kedua orang tuanya. Mbah Rajiman merasa ada sesuatu yang berbeda sejak Sumardi tinggal bersamanya. Kehadiran anak muda itu membawa kembali kenangan masa lalu yang dulu begitu menyakitkan,
Namun, alih-alih merasa duka, Mbah Rajiman justru merasa kehadiran Sumardi memberikan kehangatan baru dalam hidupnya yang sudah tua kala itu. Setiap pagi, Sumardi membantu Mbah Rajiman membersihkan halaman rumah, merawat tanaman, dan memberi makan ayam-ayam peliharaan mereka. Sumardi juga belajar banyak dari Mbah Rajiman tentang kehidupan di desa, tentang cara bertani, dan tentang nilai-nilai kebijaksanaan yang diajarkan oleh orang-orang tua. Meskipun Sumardi sering merasa sedih ketika mengingat masa lalunya yang penuh kesendirian, dia merasa bersyukur karena sekarang dia memiliki tempat yang bisa dia sebut sebagai rumah. Hari-hari pun mereka lalui dengan penuh kebahagiaan dan sangat bermakna. Mbah Rajiman sering menceritakan kisah-kisah masa lalu tentang zaman penjajahan, perjuangan kemerdekaan, dan tentang keluarga yang dulu pernah dia miliki. Sumardi pun mendengarkan dengan penuh perhatian akan setiap cerita dan menjadikannya pelajaran hidup. Hingga pada suatu hari, ketika mereka sedang duduk di beranda rumah sambil menikmati senja, Mbah Rajiman pun mulai menceritakan hal-hal yang sebenarnya sangat ingin ditanyakan oleh Sumardi. Hal yang diceritakan oleh Mbah Rajiman itu tentunya sangat membuat Sumardi terkejut sekaligus penasaran dibuatnya. Setelah 25 tahun memendam kepedihan ini, akhirnya aku akan menceritakan sesuatu yang dianggap oleh warga desa ini dan bahkan teman-teman dekatku sebagai cerita kebohongan yang aku buat sendiri, leh. Ujar Mbah Rajiman dengan wajahnya yang terlihat sendu. Ada apa, Mbah? Ceritakan saja padaku, kan aku bukanlah mereka. Aku pasti mempercayai apa yang Simbah rasakan dan apa yang telah Simbah alami, balas Sumardi dengan penuh kebijaksanaan. Setelah menghela nafas panjangnya, Mbah Rajiman pun mulai menceritakan kehidupan masa lalunya yang terbilang cukup kelam sebelum memutuskan untuk tinggal di rumah kecil yang berada di daerah perkebunan atau yang sering disebut ladang. Mbah Rajiman dulunya adalah seorang yang kaya dan terpandang di desanya. Mbah Rajiman tidak hanya terkenal di desanya sebagai seorang yang kaya dan dermawan, tapi beliau dikenal hingga ke desa-desa lain yang banyak menyanjung namanya dan nama keluarganya. Mbah Rajiman yang berasal dari keturunan keluarga Adi Mulyo juga memiliki banyak ladang dan sawah serta perbukitan yang ditanaminya pohon jati. Selain memiliki hasil bumi yang sangat melimpah, Mbah Rajiman pun memutuskan untuk membeli hasil pertanian warga desa Kedung Matio, sehingga mereka tidak perlu lagi kesulitan untuk membawa hasil perkebunan dan sawah mereka ke pasar untuk menjualnya. Akan tetapi, kekayaan dan kedermawanan Mbah Rajiman dan keluarganya menimbulkan rasa iri dari sebuah keluarga besar yang juga dikenal sebagai keluarga terkaya di desa tetangganya itu. Dan keluarga yang sedang diceritakan oleh Mbah Rajiman adalah keluarga dari desa tempat Sumardi berasal. Ya, keluarga itu adalah keluarga Subroto yang kala itu masih dikuasai oleh Jogo Subroto, yang tidak lain adalah ayah dari Panggih Subroto. Karena merasa tidak memiliki musuh di desanya, keluarga Mbah Rajiman pun tidak pernah merasa khawatir dan takut akan fenomena aneh yang terjadi sebelum serangan dari makhluk gaib yang membawa teluh tingkat tinggi itu datang menghabisi seluruh keluarganya. Pada malam-malam sebelum serangan, mereka sering mendengar suara-suara aneh di sekitar rumah. Ada desiran angin yang terdengar seperti bisikan, bayangan-bayangan yang bergerak di luar jendela, dan suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan. Namun, karena merasa hidup dalam kedamaian, mereka mengabaikan tanda-tanda tersebut sebagai sesuatu yang tidak berbahaya. Hingga pada suatu malam yang sunyi, Mbah Rajiman didatangi sosok makhluk gaib yang dipercaya sebagai abdi dalam keluarga Adi Mulyo.
sosok bernama Songgopati itu datang menemui Mbah Rajiman secara langsung dan menyampaikan jika keadaan di sekitarnya sudah berubah dan sangat berbahaya bagi keselamatan keluarga mereka. Tapi dengan sedikit keangkuhannya, Mbah Poniman hanya tersenyum dan mengabaikan peringatan yang telah disampaikan oleh sosok Songgopati, karena dia berpikir jika keluarganya tidak memiliki musuh di desa Kedungmadia. Dan pada akhirnya, apa yang telah dikatakan oleh Songgopati pun benar-benar terjadi. Saat itu ketika keluarga Mbah Rajiman sedang berkumpul di rumahnya, mereka tiba-tiba merasakan kehadiran sosok makhluk gaib yang sangat mengerikan. Selain itu, udara di dalam rumah mendadak menjadi terasa lebih dingin dan mencekam. Dan tanpa peringatan lagi, makhluk gaib dengan kesaktian tinggi itu membawa teluh tingkat tinggi dan langsung menyerang seluruh keluarga Mbah Rajiman. Makhluk itu tidak tampak oleh mata telanjang, tetapi kekuatannya sangat nyata dan mematikan. Keluarga Mbah Rajiman tidak berdaya melawan serangan gaib tersebut. Satu persatu dari mereka jatuh sakit secara misterius, mengalami penderitaan yang luar biasa, hingga akhirnya meninggal dunia. Mbah Rajiman yang saat itu juga terkena serangan santet mematikan itu berhasil diselamatkan oleh Songgopati yang memang memiliki tugas untuk menjaganya. Jika saja kala itu Mbah Rajiman tidak mengabaikan apa yang telah disampaikan oleh Songgopati, kemungkinan keluarganya akan selamat walau harus melakukan ritual untuk memanggil Wadyabala dari Songgopati. Tapi takdir berkata lain. Seluruh keluarga Mbah Rajiman pun harus meninggal dengan cara mengenaskan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Mbah Rajiman dituduh telah menumbalkan seluruh keluarganya untuk menjaga kekayaan dan juga kejayaannya. Desa yang dulunya penuh dengan keramah tamahan tiba-tiba saja berubah. Warga desa yang dahulu mengenal Mbah Rajiman dan keluarganya sebagai orang baik mulai berprasangka buruk dan mulai membenci Mbah Rajiman. Isu dan fitnah tersebar dengan cepat, hingga akhirnya banyak warga yang meminta Mbah Rajiman untuk pergi meninggalkan desanya. Mbah Rajiman tidak pernah bisa melupakan hari-hari kelam itu. Setelah kehilangan keluarganya, dia juga harus menghadapi kemarahan dan kebencian dari masyarakat. Rumahnya dilempari batu, ladangnya dirusak, dan setiap kali dia keluar rumah, dia merasakan tatapan penuh kebencian dari tetangganya. Tidak ada lagi orang yang percaya akan apa yang sebenarnya terjadi. Dahsyatnya kekuatan fitnah. Bahkan ketika Mbah Rajiman berusaha untuk menceritakannya, dia malah dianggap berdusta dan sengaja mengarang cerita demi keselamatannya sendiri. Pada suatu malam, ketika kebencian warga desa mencapai puncaknya, mereka datang berbondong-bondong ke rumah Mbah Rajiman. Mereka menyeretnya keluar dengan kasar, menuduhnya sebagai pelaku kejahatan yang telah menghancurkan keluarganya sendiri. Mbah Rajiman mencoba menjelaskan, tetapi suaranya tenggelam di tengah teriakan massa yang marah. Dalam keputusasaannya itu, datanglah seorang dukun tua yang memang dikenal sebagai sesepuh desa. Dia menyelamatkan Mbah Rajiman dan mencoba menenangkan warga desa yang telah terbakar emosi tersebut. Dengan penuh wibawa dan kebijaksanaannya, sosok dukun tua itu berhasil membuat warga desa tenang dan meminta mereka membubarkan diri. Namun, kerusakan telah terjadi dan nama baik Mbah Rajiman pun telah tercoreng, serta rasa percaya dirinya hancur berkeping-keping. Setelah malam itu, Mbah Rajiman memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah keluarga Adimulyo yang sudah turun-temurun diwariskan dari para leluhurnya. Dia memilih membuat rumah kecil di tengah ladang luas miliknya yang jauh dari pemukiman warga desa setempat. Dengan mata berkaca-kaca, Sumardi pun benar-benar ikut merasakan kepedihan hidup yang telah dialaminya. Setelah keadaan tenang, Sumardi pun mulai menceritakan siapakah dirinya yang sebenarnya dan dari manakah dia berasal. Bisa jadi apa yang menimpa keluarga berasal dari orang yang sama, Le. Tapi biarlah,
Simbah yakin jika suatu saat nanti orang itu akan menuai apa yang telah ditanamnya. Ujar Mbah Rajiman setelah mendengarkan apa yang diceritakan oleh Sumardi. Apakah aku akan bisa membalasnya, Mbah? Karena aku merasa hidup ini tidaklah adil. Jika seorang yang telah melakukan kejahatan dapat hidup mewah dengan dihormati banyak orang serta disegani dan bahkan ditakuti, balas Sumardi dengan wajah yang terlihat memerah. Untuk apa, Le? Biar Gusti Sang Maha Pencipta saja yang membalasnya. Lagi pula, tidaklah mudah untuk dapat menyentuh keluarga itu, Le. Ujar Mbah Rajiman menasehati. Karena makhluk gaib yang menjadi abdi dalam mereka bukanlah sosok makhluk gaib biasa. Bahkan sosok Songgopati pun tidak mampu menghadapinya sendiri. Imbu Mbah Rajiman menjelaskan. Sumardi hanya terdiam ketika Mbah Rajiman mengatakan tentang sosok makhluk gaib yang dulu telah menghabisi seluruh keluarganya dengan kesaktiannya. Walau merasa sangat ingin membalaskan dendam yang baru saja diketahuinya itu, tapi Sumardi tetap berpikir ulang untuk melakukannya. Karena selain belum memiliki pemahaman tentang dunia spiritual, dia pun tidak memiliki apapun selain ilmu pengetahuan dalam bidang pertanian. Memangnya siapa sosok makhluk gaib yang menjadi abdi dalam dari keluarga Subroto itu, Mbah? Tanya Sumardi penasaran. Sosok makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi dan juga memiliki pasukan gaib yang sangat banyak itu bernama Songgolinggi, Le. Jawab Mbah Rajiman dengan tegas. Suasana pun kembali hening sesaat. Yang terdengar malam itu hanyalah suara hewan malam yang sedari tadi menemani Mbah Rajiman dan Sumardi di tengah kesepian itu. Dari kejauhan, suara jangkrik dan burung hantu terdengar samar-samar, seakan menjadi latar belakang bagi kenangan-kenangan pahit yang baru saja mereka ceritakan. Mbah Rajiman menatap langit malam yang dipenuhi bintang, mencoba mencari ketenangan dalam keheningan alam. Sumardi yang duduk di sampingnya merasakan beban emosional dari kisah yang dialami oleh Mbah Rajiman. Dia ingin mengatakan sesuatu untuk menghibur, namun kata-kata terasa sulit untuk diungkapkan. Malam itu, di bawah bintang-bintang, mereka berdua tenggelam dalam pikiran masing-masing. Mbah Rajiman mengenang masa lalu yang penuh dengan kesedihan dan kehilangan. Sementara Sumardi merenungkan pelajaran hidup yang baru saja dia terima. Kesepian dan ketenangan malam memberikan ruang bagi mereka untuk merenung dan memahami arti dari keberanian, kekuatan, dan keikhlasan. Sumardi akhirnya mengerti betapa kuatnya Mbah Rajiman. Tidak hanya karena mampu bertahan dari cobaan yang berat, tetapi juga karena mampu berbagi kisahnya dengan penuh keikhlasan. Dia merasa semakin terikat dengan Mbah Rajiman, seperti menemukan seorang kakek yang penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Dia merasa seperti memiliki keluarga lagi, seseorang yang bisa dia lindungi dan mengajarkannya tentang kehidupan. Dengan berbagi cerita ini, Mbah Rajiman ingin Sumardi memahami betapa rapuhnya kepercayaan dan betapa pentingnya menjaga hati yang bersih. Sumardi mendengarkan wejangan-wejangan yang disampaikan oleh Mbah Rajiman dengan penuh perhatian. Hatinya tergugah oleh kisah hidup Mbah Rajiman yang penuh dengan penderitaan dan keteguhan. Akan tetapi, hal yang tidak pernah disangka oleh Sumardi pun terjadi malam itu. Setelah mengisahkan kisah kehidupannya yang penuh penderitaan, Mbah Rajiman memberikannya sebuah buku tua yang berisikan tulisan tangan dengan aksara Jawa dan huruf Latin yang dapat dibacanya dengan jelas. Mbah Rajiman mengatakan jika buku itu adalah sebuah buku yang diturunkan dari kakek buyutnya untuk dapat bertemu dengan sosok makhluk gaib yang bernama Songgopati, serta dapat juga digunakan untuk membuka panca indera batin yang sering disebut dengan ilmu pancer. Sumardi menerima buku itu dengan kedua tangan yang bergetar. Dia merasakan adanya aura mistis yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Halaman-halaman buku tua itu dipenuhi dengan berbagai mantra, petunjuk, dan nasihat untuk mendalami ilmu yang sangat jarang diketahui orang. Setiap halaman seperti menyimpan kekuatan misterius
yang menariknya semakin dalam. Selain seluruh ladang dan bukit di sebelah utara desa ini, aku juga akan mewariskan kitab peninggalan Ki Adimulyo sebagai terah terkuat pada masanya. Aku berharap kau bisa mengembalikan kejayaan terah Adimulyo dengan mempelajari kitab ini, Leh, ujar Mbah Rajiman menjelaskan. Mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Mbah Rajiman, sontak Sumardi merasa sangat terkejut. Pasalnya, selain tidak pernah membayangkan akan mendapatkan seluruh harta milik Mbah Rajiman, dia juga sama sekali tidak mengetahui seluk-beluk hal-hal gaib, walau sebenarnya dia sangat ingin memiliki ilmu-ilmu kesaktian. Dalam keheningan malam yang kembali menyelimuti, Sumardi merenungkan kata-kata dari Mbah Rajiman dan makna di balik pemberian kitab-kitab tua tersebut. Perasaan terkejut dan bercampur aduk pun menghampirinya. Di satu sisi, dia merasa tidak layak dan tidak siap menerima warisan besar ini, terutama karena ketidaktahuannya tentang dunia gaib. Namun, di sisi lain, keinginan kuat dalam dirinya untuk memiliki ilmu kesaktian dan membalaskan tragedi kematian keluarga Mbah Rajiman serta seluruh keluarganya mendorong Sumardi untuk menerima warisan serta tanggung jawab besar tersebut. Gunakan waktu yang tersisa sebaik mungkin, Leh. Selagi aku masih hidup, aku akan mengajarimu makna yang terkandung dalam buku itu, ujar Mbah Rajiman menutup perbincangan mereka malam itu. Keesokan harinya, setelah Sumardi mengerjakan pekerjaannya di ladang milik Mbah Rajiman dan juga membereskan hasil panen mereka di sebuah gubuk kecil yang berada di samping rumah yang dihuninya itu, Sumardi pun mulai membuka buku yang diberikan oleh Mbah Rajiman. Hingga tak terasa, hari pun berubah menjadi gelap ketika malam tiba. Dengan pencahayaan remang-remang dari lampu minyak di depannya, Sumardi melanjutkan buku tua yang menampakkan tulisan-tulisan kuno yang sulit dibaca. Kertas-kertasnya berwarna kecoklatan dan terlihat rapuh oleh waktu, namun masih memancarkan aura misterius. Sumardi menghirup nafas dalam-dalam, merasakan aroma kertas lama yang bercampur dengan asap dupa yang sengaja dibakar oleh Mbah Rajiman di sudut ruangan rumah tersebut. Ingatan dari cerita tentang tragedi yang menimpa keluarga Mbah Rajiman kembali menghantui pikirannya. Sumardi merasakan beban tanggung jawab yang besar di pundaknya. Dia tahu bahwa dengan membuka dan mempelajari isi buku ini, dia akan terjun ke dalam dunia yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dunia yang penuh dengan rahasia, kekuatan, dan bahaya. Tetapi di dalam hatinya, dia juga merasakan panggilan yang kuat untuk menuntut keadilan bagi keluarga Mbah Rajiman. Sumardi mulai membaca dengan teliti setiap halaman dari buku tersebut, berusaha memahami makna di balik simbol-simbol dan mantra-mantra yang tertulis. Waktu seakan berhenti saat dia menyelami ilmu-ilmu kuno yang terkandung di dalamnya. Ngundang rasa saka aksara, ujar Mbah Rajiman yang tiba-tiba saja mengucapkan apa yang tertulis di dalam buku tua yang sedang dipahami oleh Sumardi. Apakah kau sudah sampai pada kalimat itu, Le? Imbu Mbah Rajiman yang menanyakan sesuatu yang sepertinya memang sudah diketahui. Benar, Mbah. Saya baru saja membaca kalimat itu, balas Sumardi yang merasa terkejut ketika Mbah Rajiman tahu sampai di mana dia membacanya. Di bawah kalimat itu ada sebuah mantra pemanggil. Hafalkan mantra itu dan aku akan mengajarimu cara bertemu dengan Songgopati, ujar Mbah Rajiman menjelaskan. Baik, Mbah, balas Sumardi singkat yang merasa jika dia akan mudah menghafal mantra pemanggil dari sosok makhluk perewangan atau abdi dalam keluarga Adimulyo itu. 1 minggu sudah berlalu dari malam itu, setelah Sumardi dapat menghafal sebuah mantra pemanggil
yang ada di buku tua itu. Mbah Rajiman pun menyiapkan sebuah ritual yang akan mereka lakukan untuk memanggil sosok makhluk gaib bernama Songgopati. Tikar pandan berukuran kecil yang dikelilingi taburan kembang setaman serta wadah dupa sudah disiapkan oleh Mbah Rajiman. Seekor ayam jantan berwarna hitam mulus di seluruh bagian tubuhnya tanpa ada warna lain juga sudah siap untuk menjadi sarana pemanggilan Songgopati. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama yang bersinar terang, Mbah Ponoman memulai ritual yang dilakukannya di halaman belakang rumahnya. Suasana terasa sangat hening, hanya suara angin malam yang sesekali berbisik di antara daun-daun pepohonan yang melambai pelan. Sumardi dan Mbah Ponoman berdiri di samping tikar pandan yang sudah dihias dengan taburan kembang setaman. Aroma dupa yang terbakar mulai memenuhi udara, menambah kesan mistis pada malam itu. Dengan wajah tegang, Sumardi pun bersiap dengan duduk bersila di tengah tikar pandan tersebut. Sementara Mbah Rajiman dengan tenang mengambil ayam cemani jantan yang sudah disiapkan. Ayam tersebut tampak gelisah, seakan merasakan apa yang akan terjadi padanya. Dengan gerakan lambat namun pasti, Mbah Jiman mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno, mengiringi asap dupa yang semakin pekat. Setelah beberapa saat, Sumardi pun membaca mantra pemanggil yang telah dia sangat hafalnya. Suaranya bergetar, tetapi ia terus melafalkan kata demi kata dengan sangat jelas. Bersamaan dengan itu, Mbah Rajiman kemudian mengangkat ayam jantan tersebut tinggi-tinggi dan merapalkan mantra terakhirnya sebelum dia memotong leher ayam itu dengan satu gerakan cepat dan tepat. Darah segar pun mengalir ke bagian tubuh Sumardi melalui bagian kepalanya hingga turun dan membasahi seluruh tubuhnya. Seketika itu juga, suasana di sekitar mereka pun tiba-tiba berubah. Angin yang tadinya hanya berbisik kini bertiup kencang, seakan ada kekuatan besar yang mendekat. Langit yang tadinya cerah dengan sinar bulan purnama mendadak diselimuti awan gelap, dan di tengah kegelapan tersebut tiba-tiba muncul sosok besar dengan wujud yang sangat menyeramkan. Makhluk gaib bernama Songgopati itu kini sudah terlihat dengan sangat jelas, berdiri di hadapan Sumardi dan Mbah Ponoman. Sosok makhluk gaib yang terlihat seperti sosok buta itu memancarkan aura hitam serta kekuatan yang luar biasa. Mbah Jiman memberikan isyarat halus kepada Sumardi untuk mendekat. Meskipun merasa ketakutan dengan jantung yang berdebar kencang, Sumardi memberanikan diri melangkah maju. Langkah demi langkah pun terasa berat bagi Sumardi, hingga akhirnya dia berdiri tepat di hadapan Songgopati, sosok makhluk gaib yang baru saja dipanggil. Dengan tubuhnya yang besar dan kekar, Songgopati menatap Sumardi dengan sorot mata yang tajam dan bengis. Mata merahnya memancarkan aura kekuatan dan ancaman yang membuat Sumardi merasakan campuran antara ketakutan dan kekaguman. Namun ia tahu bahwa saat itulah waktu yang telah dia tunggu-tunggu selama ini. Mbah Rajiman kemudian memberi isyarat lagi, kali ini dengan gerakan tangan yang meminta Sumardi untuk mengulurkan tangannya. Dengan ragu-ragu, Sumardi pun mengikuti arahan dari Mbah Jiman tersebut. Songgopati mendekatkan diri, menyentuh tangan Sumardi dengan telapak tangannya yang besar dan kasar. Sentuhan itu membuat Sumardi merasakan aliran energi yang sangat kuat, seolah-olah seluruh tubuhnya diisi oleh kekuatan luar biasa. Songgopati mengucapkan kata-kata dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti oleh Sumardi. Namun, Mbah Rajiman menjelaskan bahwa itu adalah sebuah sumpah perjanjian. Dengan ikatan perjanjian yang terbentuk, Sumardi merasa kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Tubuhnya terasa lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan semangatnya semakin membara. Akan tetapi, rasa senang dan semangat baru yang didapati oleh Sumardi seakan runtuh ketika tanpa disangka-sangka Mbah Rajiman mengatakan sesuatu
yang membuatnya merasa seperti telah ditipu mentah-mentah oleh lelaki tua yang sudah dianggapnya sebagai kakeknya sendiri itu. Aku telah memberi pengganti yang kau minta untuk menggantikanku, Songgopati. Aku harap kau menepati janjimu dengan membebaskanku dari rasa sakit dan penderitaanku selama ini, ujar Mbah Rajiman kepada sosok makhluk gaib bernama Songgopati itu. Raihlah kejayaanmu, Leh. Ciptakan terah keluarga baru yang disegani dan dihormati dimanapun kau berada bersama Songgopati. Bersama dia apa yang kau cita-citakan akan terwujud. Maafkan Simba, Leh. Simba terpaksa melakukan ini semua karena Simba tidak sanggup lagi menahan kutukan dari perjanjian keluargaku dulu. Imbu Mbah Rajiman yang menjelaskan dengan singkat kepada Sumardi. Mendengar apa yang telah dikatakan oleh Mbah Rajiman, sontak saja Sumardi merasa terkejut. Dengan hati-hati bertanya, akan tetapi apa yang ingin ditanyakan langsung kepada Mbah Rajiman pun tidak pernah terwujud. Karena tidak berselang lama, tubuh Mbah Rajiman tiba-tiba saja lunglai dan langsung jatuh lemas di tempatnya berada malam itu. Sumardi pun langsung bergegas menghampiri Mbah Rajiman yang saat itu sudah tidak lagi bernyawa. Tubuh lelaki tua itu terasa sangat dingin sekali, padahal baru saja dia kehilangan kesadarannya. Aku telah membebaskannya dari kutukan perjanjianku dengannya beberapa puluh tahun lalu, ujar sosok Songgopati dengan suara yang terdengar sangat menggelegar bagi Sumardi. Apa maksudmu? Apa yang telah kau lakukan kepada orang yang sangat aku sayangi ini, Songgopati? Tanya Sumardi dengan kesedihan yang sangat mendalam. Dia memang sengaja melakukan ritual ini untuk mendapatkan kematiannya. Dia sengaja memilihmu untuk menjadi penerus terah keluarga Adimulyo setelah dia menolak meneruskan perjanjian keluarganya itu denganku, ujar sosok Songgopati menjelaskan. Apa yang sebenarnya telah terjadi dengan keluarga Adimulyo, Songgopati? Tanya Sumardi dengan tegas sambil berdiri dan berjalan mendekat ke arah sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan itu. Mendengar pertanyaan dari Sumardi, Songgopati pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Mbah Rajiman yang menjadi penerus dari terah keluarga Adimulyo. Kala itu, ayah dari Mbah Rajiman yang bernama Mbah Sinto telah memilih Mbah Rajiman untuk menjadi penerusnya dan harus bersekutu dengan Songgopati. Awalnya Mbah Rajiman menolaknya, akan tetapi karena dari kelima saudaranya tidak ada seorang laki-laki kecuali dirinya, maka mau tidak mau Mbah Rajiman pun menerima permintaan ayahnya dan menjalankan ritual pemanggilan tersebut. Akan tetapi setelah menerima apa yang diwariskan oleh ayahnya, Mbah Rajiman sama sekali tidak pernah menggunakan kesaktian yang dimilikinya itu. Dia juga tidak pernah memberikan tumbal jiwa yang sebelumnya telah disepakati untuk diberikannya setiap tahun, setiap 1 tahun sekali. Alasan Mbah Rajiman kala itu terbilang cukup masuk akal dan sangat bijaksana. Dia tidak ingin menumbalkan seseorang yang tidak berdosa demi kepentingannya sendiri. Setelah 3 tahun tidak menggunakan kesaktian dan bantuan dari Songgopati, sosok makhluk gaib yang telah melayani terah keluarga Adimulyo pun menagih janjinya kepada Mbah Rajiman. Akan tetapi dengan tegas, Mbah Rajiman menolak permintaan tersebut. Ia berdiri dengan penuh wibawa dan menyatakan bahwa dirinya tidak sudi untuk bersekutu lagi dengan Songgopati. Keputusan itu bukan hanya karena keinginan pribadinya, tetapi juga demi kebaikan dan keselamatan keluarganya. Keberanian Mbah Rajiman dalam menghadapi makhluk gaib tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Dia menyadari bahwa untuk benar-benar bebas dari cengkraman Songgopati, dirinya harus memutus perjanjian yang telah disepakati oleh para leluhurnya dahulu. Oleh karena itu, Mbah Rajiman pun mencari sosok dukun yang dikenal
memiliki kesaktian tinggi yang bisa membantu memutuskan ikatan gaib yang telah mengikat keluarga Adimulyo selama bertahun-tahun. Setelah melakukan perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, Mbah Rajiman akhirnya menemukan seorang dukun sakti bernama Ki Suro. Ki Suro dikenal sebagai ahli dalam ilmu gaib dan memiliki kemampuan untuk memutus perjanjian dengan makhluk-makhluk dari alam lain. Mbah Rajiman menjelaskan apa yang sedang terjadi pada dirinya dan meminta bantuan Ki Suro untuk memutus perjanjian dengan Songgopati kala itu. Setelah memahami apa yang sedang dialami oleh Mbah Rajiman, Mbah Suro pun kemudian menyetujui untuk membantu Mbah Rajiman. Mereka pun mempersiapkan ritual yang akan dilakukan di malam purnama, waktu yang dianggap paling kuat untuk memutus ikatan dari sosok makhluk gaib. Malam itu, di sebuah tempat yang sunyi dan jauh dari keramaian, Mbah Suro dan Mbah Rajiman pun memulai ritual pemutusan perjanjian tersebut. Di tengah ritual, Mbah Suro mengeluarkan mantra-mantra kuno yang memiliki kekuatan besar, diiringi asap dupa yang mengepul tebal. Mbah Suro pun memanggil sosok Songgopati. Di saat ritual mencapai puncaknya, tiba-tiba suasana berubah menjadi sangat mencekam. Angin bertiup kencang, suara gemuruh terdengar dari kejauhan, dan tanah seakan bergetar. Di tengah kekacauan tersebut, muncul sosok Songgopati dengan wajah yang marah dan penuh kebencian. Akan tetapi, Mbah Suro tetap tenang dan terus melantunkan mantra-mantranya dengan suara yang semakin lantang. Akan tetapi, ketenangan Mbah Suro pun seketika itu juga berubah menjadi sebuah ketakutan besar. Tanpa diduga oleh Mbah Suro, ternyata sosok Songgopati memiliki kekuatan yang sangat besar. Hal itu pun dibuktikannya dengan menghempaskan Mbah Suro hingga terpelanting jauh ke belakang. Tubuh Mbah Suro terjatuh keras ke tanah, meninggalkan jejak dalam di tanah yang basah. Mbah Rajiman yang menyaksikan kejadian itu pun dibuat terkejut dan panik. Dia berlari ke arah Mbah Suro yang tergeletak di tanah, berharap dukun sakti itu masih bisa bangkit dan melanjutkan ritual. Namun, Mbah Suro tampak kesakitan. Wajahnya pucat dan nafasnya tersengal-sengal. Sementara itu, Songgopati dengan mata yang merah menyala dan wujud yang semakin menakutkan berdiri tegak, memancarkan aura hitam serta kekuatan yang luar biasa. Setelah dapat menghabisi dukun itu, aku pun meminta Rajiman untuk memberikan apa yang memang harus diberikannya kepadaku. Tapi manusia bodoh itu tidak juga mengindahkan peringatan dan kesempatan yang telah aku berikan. Sehingga sebagai gantinya, aku pun mengambil keluarganya satu persatu hingga tidak ada lagi yang tersisa. Ujar sosok Songgopati menjelaskan kepada Sumardi. Songgopati pun melanjutkan cerita dari sosok Mbah Rajiman yang walau telah kehilangan seluruh keluarganya dan mendapatkan penderitaan hebat, tapi dia tidak sedikit pun merubah keputusannya. Aku terus berusaha agar dia mau mencarikan seseorang yang dengan sukarela menggantikannya dengan meneruskan tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh keluarga Adimulyo. Aku membuatnya berada di antara hidup dan mati dengan memberinya rasa sakit yang tidak berujung di setiap waktu penumbalan tiba. Ujar Songgopati menjelaskan lagi. Jika kau tidak memberikan tumbal untukku, maka nasibmu akan sama seperti manusia keras kepala itu, Sumardi. Imbu Songgopati kepada Sumardi dengan tegas. Baiklah Songgopati, aku menerima itu semua, dan aku akan memberikan apa yang seharusnya aku berikan, balas Sumardi dengan tegas. Kekayaan dan kejayaan di dunia ini akan kau dapatkan dengan mudah, Sumardi, balas Songgopati yang merasa puas dengan ritual pemanggilannya malam itu. Songgopati pun menghilang perlahan-lahan dalam asap dupa yang masih mengepul. Sumardi menghela nafas lega, walau merasa sedikit menyesal dengan apa yang terjadi malam itu. Tapi dia menyadari bahwa sekarang dia memiliki kekuatan
untuk menghadapi kekuatan lain yang membuat keluarganya mati, serta akan mendapatkan kekayaan dan kejayaannya dengan cara yang mudah. Keesokan harinya, Sumardi pun mengabarkan kepada warga desa tentang kematian Mbah Rajiman. Beberapa warga pun datang untuk membantu Sumardi mengurus jenazah Mbah Rajiman dan juga menguburkannya. Beberapa hari kemudian, Sumardi pun pergi meninggalkan rumah kecil di tengah ladang luas milik Mbah Rajiman. Dia memutuskan untuk merantau agar mudah mendapatkan apa yang diinginkannya serta dapat memenuhi kewajibannya kepada sosok Songgopati. Dalam waktu yang terbilang cukup singkat, Sumardi pun telah memiliki banyak harta dengan usaha yang dirintisnya dari nol. Sumardi sudah memiliki banyak usaha yang salah satu usahanya itu digunakannya untuk mendapatkan tumbal dengan mudah. Walau sempat merasa kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh Mbah Rajiman, tapi pada akhirnya Sumardi pun sangat menikmati apa yang kini telah didapatnya. Entah benar atau salah, tapi Mbah Rajiman memiliki alasannya sendiri untuk memutus persekutuannya dengan Songgopati dan menjadikan Sumardi sebagai penggantinya. Sumardi yang tidak ingin berada dalam bayang-bayang Mbah Rajiman pun akhirnya membuat terah keluarganya sendiri. Sebagai seorang pengusaha kaya, tentu Sumardi ingin memiliki identitasnya sendiri tanpa membawa identitas keluarga Adimulyo. Selesai. Semoga bisa mengambil pesan moral dari kisah ini. Fakta Sejarah pamit, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.